Assalamualaikum, halo semua. Ketemu lagi dengan saya Dian Prastianingrum di channel Terasoka. Di video kali ini kita sedang berada di perumahan Wisteria yang lokasinya berada di Jakarta Timur dan dekat dengan Ion Mall. Nah, saya Dian Prastianingrum, selamat datang di Terasoka Open House Tour. Rumah ini memiliki luas tanah 144 meter persegi. Kemudian di samping dari rumah ini ada pedestrian, kita sebutnya linear park ya. Nah, linear park atau pedestrian ini bisa nyambung sampai ke area belakang rumah. Ayo kita lihat. Nah, rumah ini berada di posisi hook, jadi ada kelebihan tanah kurang lebih sekitar 2 meter. Ini bisa kalian manfaatkan untuk area taman atau misalkan mau ditambahin kolam ikan atau gazebo juga bisa ya. Ayo kita lihat ke bagian linear park yang ada di belakang ya. Nah, ini bagian linear parknya. Di linear park ini ada jogging track yang nyambung sampai nanti kurang lebih panjangnya itu 260 meter. Nah, ini dari jogging track ini bisa langsung sambung ke halaman bagian belakang rumah. Nah, ini ada pintunya untuk menuju ke halaman belakang rumah. Ayo kita lihat. Nah, ini pintu untuk menuju ke halaman belakang rumah di tipe 9x16 ini. Tapi saya tidak akan bawa kalian untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang ini. Ayo kita lihat ke bagian depannya. Nah, sambil kita jalan di perumahan Wisteria ini, semuanya sudah one gate system ya. Jadi areanya sangat aman karena sudah dilengkapi dengan security 24 jam. Yuk, kita lihat. Ini adalah bagian fasadnya. Bagian fasadnya ini menggunakan konsep modern minimalis dengan pilihan warna coklat tua, krep, dan warna putih, membuat rumah ini tampak kokoh dan modern. Kemudian di bagian depan ini terdapat carport. Carport ini bisa berkapasitas 2 mobil. Dan di atas carport ini ada balkon. Balkonnya ini bisa multifungsi, jadi bisa digunakan sebagai penggantinya kanopi. Jadi kalian tidak perlu pasang kanopi lagi ya. Nah, di samping dari carport ini juga terdapat taman. Ini kurang lebih ukurnya sekitar 3 meter kali 3,5 meter. Jadi masih sangat cukup kalau misalkan digunakan sebagai taman di area depan rumah. Nah, sekarang kita menuju ke dalam rumahnya ya. Tapi sebelumnya untuk tipe 9x16 ini, kalau dari depan ini ada 2 pintu. Yang pertama yaitu pintu untuk menuju ke area servis. Kemudian yang kedua yaitu pintu dari pintu utama. Oke, ayo kita masuk ke dalam rumahnya melalui pintu utama. Nah, kalau kalian beli rumah ini, nanti kalian sudah mendapatkan satu CCTV yang ada di depan pintu utama ini. Ini CCTV-nya bisa langsung terkoneksi dengan smartphone kalian. Oke, penasaran kan seperti apa isi dalamnya? Ayo masuk, ikuti saya. Wah, luas banget ya. Kesan pertama yang saya dapatkan ketika masuk, yaitu rumah ini sangat luas karena menggunakan konsep open space, yaitu sangat minim sekat. Jadi di lantai 1 ini bisa kalian gunakan sebagai area dapur, kemudian ruang keluarga, dan ruang makan. Kalau misalkan mau dirubah layoutnya juga nggak apa-apa ya. Nah, tadi saya ada yang ketinggalan nih sebelah sini. Begitu kita masuk, tadi di area sini, area foyer ini terdapat void. Voidnya ini tinggi, kurang lebih sekitar 7 meter tingginya. Nah, ini voidnya. Kalau di void ini, kalian nanti bisa
tempatkan lampu-lampu gantung seperti ini bisa menambah kesan mewah di rumah kalian. Kemudian bergeser sebelah sini, ini ada jendela di bagian sini, ini bisa dibuka. Nanti kordennya ini, saya sebenarnya mau tunjukin jendelanya ini menggunakan kusennya menggunakan aluminium. Jadi semua jendela yang ada di rumah ini kusennya sudah menggunakan aluminium, sehingga kalian tidak perlu khawatir kalau misalkan ada rayap. Kalau kusen aluminium itu sudah dipastikan anti rayap, tidak seperti kusen kayu ya. Nah, kemudian di samping sini ini ada area dapur bersih. Di area dapur bersih ini nanti kalian akan mendapatkan satu top table dan satu sink. Kemudian di depan sebelah sini ini juga ada jendela. Ini bisa dibuka jendelanya. Nah, jadi kalau misalkan nanti di bagian depan ini digunakan sebagai dapur, kalau kalian memasak, asapnya itu bisa langsung keluar, jadi tidak membuat asap berhenti di dalam rumah. Nah, sebagai tambahan informasi, kalau rumah ini tuh dijual dalam bentuk kosongan ya, semua furniture yang ada di rumah ini hanya sebagai contoh. Kalau misalkan kalian mau ambil contohnya atau mau mendesain seperti rumah ini, kalian tinggal klik tombol share dan kalian kirimkan ke desain interior favorit kalian. Gampang banget kan? Kemudian kita balik lagi. Di samping dapur ini terdapat satu kamar mandi. Di dalam kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Nah, ukuran kamar mandinya juga cukup, tidak terlalu kecil ya. Nah, ini posisi kamar mandinya persis ada di sebelah tangga. Tapi kalau misalkan kita mandi di sini, areanya cukup tinggi karena ini agak turun. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti tiba-tiba kejedot kayak gitu ya, karena ini tingginya cukup kurang lebih ini sekitar mungkin antara 190 sampai 2 meteran ya. Saya tinggi 160, ini di atas saya masih cukup agak tinggi. Jadi buat kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki tinggi 180 meter masih bisa mandi pakai shower di sini. Oke? Nah, di area lantai 1 ini juga kalian bisa gunakan untuk ruang keluarga. Nah, di area ruang keluarga ini kalau di rumah contoh ada sofa ukuran 3 seater, kemudian ada kursi, kemudian ada meja kecil, ada 2, kemudian ada ambalan TV, dan ada kabinet-kabinet buat tempat penyimpanan. Di samping ruang keluarga ini terdapat ruang makan. Nah, ruang makannya ini areanya juga masih cukup luas ya. Kalau di sini ini bisa untuk di sini 3, di situ bisa 3, jadi kurang lebih bisa 6 orang. Tapi kalau misalkan mau ditambah menjadi 8 orang juga masih bisa banget. Ini tambah 1 kursi lagi di sini, di sebelah sana 1 kursi lagi, itu juga masih bisa, jadi bisa untuk 8 orang. Nah, di belakang dari area ruang makan dan ruang keluarga ini, di sini ada jendela kaca, ini bisa dibuka ya. Pintu kaca dan jendela kaca ini langsung menuju ke area belakang rumah. Dan di area belakang rumah ini halamannya masih cukup. Kalau misalkan kalian mau tata ulang, bisa untuk tambahin kolam ikan atau ditata ulang menjadi taman. Ini masih bisa banget karena areanya masih cukup luas. Nah, ini adalah pintu untuk menuju ke area linear park yang ada di belakang. Oke, sekarang kita lihat lagi ke dalam rumah. Nah, rumah ini total memiliki 4+1 kamar tidur. Nah, salah satunya ada 1 kamar yang ada di lantai 1 ini. Nah, ini sebenarnya adalah kamar, bisa untuk kamar tamu atau kamar orang tua. Tapi di rumah contoh ini difungsikan sebagai ruang, apa ya ini ya? Bisa ruang santai atau bisa ruang kerja di sini. Kalau kalian nanti misalkan beli rumah ini, nanti kalian dapatnya ini dalam bentuk kamar ya di sini. Jadi nanti ada temboknya. Ini batasnya. Kemudian di ruangan ini juga ada jendela kaca yang bisa mengarah ke area halaman yang ada di belakang rumah tadi. Dan ini sebelah jendela kaca ini ada pintunya juga, bisa dibuka. Nah,
perumahan di Wisteria ini sebenarnya memiliki 3 tipe, yaitu tipe A dengan ukuran tanah 7 kali 12, tipe B dengan ukuran tanah 7 kali 15 atau 7 kali 16 meter. Nah, kalau kita sekarang ini sedang ada di tipe C atau tipe paling besar dengan ukuran 9 kali 16 meter persegi. Nah, sekarang di sebelah sini nih ada tangga. Tangga ini untuk menuju ke lantai 2. Tangganya ini cukup lebar ya, ini kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi kalau misalkan 2 orang berjalan berpapasan naik turun barengan itu tidak sempit di sini. Kemudian tangganya juga sudah dilengkapi dengan pegangan untuk tangan di sini. Ini pegangannya menggunakan kayu dan sangat nyaman sekali. Dan tangganya ini menurut saya juga tidak terlalu curam dan cukup landai, jadi aman untuk anak-anak ya. Yuk kita sekarang ke lantai 2. Ayo ikuti saya. Nah, di lantai 2 ini kita ada 3 kamar tidur. Nah, ini adalah kamar yang pertama. Ayo sini. Nah, kamar ini bisa difungsikan sebagai kamar anak, bisa untuk kapasitas ranjang ukuran queen. Kemudian kalian kalau misalkan mau taruh lemari juga bisa di sini. Nah, di kamar ini juga ada jendela yang cukup lebar. Nah, jadi kalau misalkan siang hari nggak perlu nyalain lampu ya. Nah, jendela ini juga bisa dibuka sebenarnya. Oke, kita lihat di sebelah lagi. Nah, di sebelah kamar yang kedua terdapat kamar mandi. Kamar mandinya sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, dan shower. Kemudian di sampingnya sini juga ada kamar lagi. Ini kamar yang ketiga. Luasnya hampir sama dengan kamar yang kedua tadi. Ini bisa difungsikan juga sebagai kamar anak. Muat untuk ranjang ukuran queen. Kemudian kalau misalkan mau taruh lemari atau ambalan untuk seperti ini, buat naruh-naruh dokumen, atau misalkan buat naruh koleksi buku anak, itu juga bisa. Atau misalkan mau taruh televisi, di sini juga masih muat banget. Nah, ini kamar anak yang kedua. Sekarang sebelah sini, di lantai 2 ini juga masih ada area yang bisa difungsikan sebagai living room kedua. Nah, di area ini kalian bisa taruh sofa juga seperti ini, kemudian televisi, dan sebelah sini, coba ke sini. Nah, ini void yang ada di lantai 1 dekat pintu utama tadi. Sekarang saya mau tunjukin kamar utamanya. Yuk, sini. Nah, ini dia area kamar utamanya. Kamar utama ini bisa untuk ranjang ukuran king. Nah, di kamar utama ini kemudian kalian bisa taruh meja kecil. Ada 2 meja kalau di rumah contoh ini ya. Kemudian bisa taruh televisi. Nah, yang istimewa di rumah ini juga terdapat area untuk walk-in closet. Ayo sebelah sini. Nah, ini dia. Untuk area wardrobe atau walk-in closetnya, kalian bisa taruh lemari-lemari di sini. Ini bisa untuk 4 pintu, jadi areanya masih cukup luas ya. Kemudian bergeser sebelah sini. Nah, ini area kamar mandinya. Kamar mandi rumah utama ini cukup luas. Sebelah sini nih, ini masuk ke area showernya. Nah, di area shower ini ada 2 shower, yaitu shower biasa dan rain shower. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat serah terima dapatnya beneran rain shower seperti ini ya, karena kalau misalkan mandi supaya air yang turun ke bawah bisa lebih maksimal lagi. Nah, di kamar utama ini juga ada 1 balkon nih sebelah sini nih. Kita buka dulu ya pintunya. Nah, sini yuk. Nah, area balkon ini cukup luas. Kalian bisa taruh kursi, kemudian meja untuk ngopi atau ngeteh sore hari atau pagi hari. Kalau misalkan buat mau nyapa-nyapa tetangga juga bisa di area balkon ini. Balkon ini cukup luas banget ya.
Bukan hanya sekedar balkon yang 1 atau 2 meter, ini balkonnya cukup luas banget. Dan udara di sini juga cukup segar. Ini kita ngambil gambar jam 9 pagi, belum terlalu panas ya. Sekarang kita masuk ke dalam kamar utama lagi. Yuk, sini. Nah, rumah ini total memiliki 2,5 lantai. Nah, masih ada setengah lantai lagi di atas. Ini tangga untuk menuju ke atas. Mau tahu apa yang ada di atas? Yuk, ikuti saya. Nah, ini adalah lantai ke-2,5 yang difungsikan sebagai attic room. Attic room itu kalau bahasa Indonesianya yaitu loteng. Jadi memanfaatkan area yang ada di bawah atap. Nah, attic room-nya ini cukup luas. Ayo sini. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk home theater, bisa untuk studio, atau untuk tempat bermain anak juga bisa. Nah, tinggi ceiling dari attic room ini 4,2 meter. Kemudian di attic room ini juga ada jendelanya. Nah, di samping jendela ini kalau dibuka, ini bisa untuk tempat instalasi AC ya. Di attic room ini juga bisa kalian manfaatkan sebagai ruang kerja atau untuk meja belajar anak juga bisa, karena attic room di tipe 9x16 ini memang cukup besar ya, jadi bisa multifungsi, misalkan buat tempat bermain anak atau tempat belajar anak juga bisa ini, karena areanya cukup luas banget. Oke, yuk kita turun lagi ke bawah. Tangga di attic room ini sudah tangga permanen ya. Lantainya menggunakan kayu berwarna coklat tua, jadi kesannya minimalis modern. Dan ini menurut saya tangga ini cukup cantik ya. Bukan yang tangga lepas pakai seperti itu, ini sudah tangga permanen. Oke, kita turun lagi ke bawah ya. Nah, gimana? Bagus kan rumah di Wisteria? Nah, rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 3,1 miliar rupiah, belum termasuk PPN ya. Kalau kalian berminat, kalian bisa hubungi saya dengan nomor yang ada di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu kehadiran kalian di Wisteria ya. Nah, gimana? Bagus kan rumahnya? Jadi, perumahan di Wisteria ini dipasarkan dengan harga mulai dari 1,6 miliar rupiah. Nah, khusus untuk tipe yang tadi kita lihat, dipasarkan dengan harga mulai dari 3,1 miliar rupiah. Nah, kalau kalian berminat, kalian bisa langsung hubungi saya dengan nomor yang ada di bawah ini, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, kesimpulannya, rumah ini tuh cocok banget buat kalian yang mau investasi properti, atau buat kalian para bapak ibu yang biasa investasi di bidang properti. Karena perumahan ini itu sebenarnya masih pre-selling, jadi belum launching. Jadi kalau kalian beli rumah ini, kalian akan mendapatkan harga perdana. Keuntungannya yaitu kalian akan mendapatkan capital gain dari selisih harga properti nanti. Oke, sekian dulu review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Kita juga punya akun Instagram, jangan lupa bantu follow ya. Saya Dian Prastiningrum, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.